Tapi dengan tenang itu diharapkan kita bisa mengambil tindakan, kemudian kita posisikan anaknya tuh di tempat yang ditakutkan kan kalau reaksi alerginya melibatkan sampai ke organ dalam, jadi bisa ada kesulitan bernafas. Terus benda yang dimasukkan tuh bentukannya seperti apa. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rita, kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan menemani kalian semua dalam bincang-bincang seputar topik kesehatan. Kali ini judulnya mengenai pertolongan pertama keselamatan anak di rumah. Nah, topik ini kami angkat karena kami anggap ini topik penting baik bagi orang tua di rumah maupun para pengasuh yang dipercayakan atau dititipkan untuk menjaga anak-anak di rumah agar memahami bagaimana menangani ketika anak mengalami cedera maupun sakit yang perlu segera mendapat penanganan dengan cepat. Dan pastinya hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh seorang pakar di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis anak dan beliau juga sudah berpengalaman dan berpraktek saat ini di Rumah Sakit Sin Karolus Semarekon Serpong. Yuk kita langsung saja sapa beliau, Dr. Ivoni Yuyu Susanto, spesialis anak. Halo dokter, selamat siang. Halo Dr. Rita. Gimana dok kabarnya? Baik. Oke, sehat dok. Oke dok, hari ini kita akan bincang-bincang seputar masalah pertolongan pertama kesehatan anak, keselamatan anak di rumah nih dok. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih dok yang akan kita ajukan nih dok. Nah yang pertama dok, pada umumnya dok, hal apa aja sih dok yang membuat biasanya nih orang tua datang membawa anaknya ke IGD atau keadaan darurat seperti apa sih dok sehingga orang tua datang ke IGD membawa anaknya? Yang paling sering ya, bukan yang paling sering lah, kejang. Nah, itu kan yang bisa terjadinya mendadak, apalagi kalau kejang pertama kali yang mereka alami ya. Kemudian akibat trauma, jatuh dari ketinggian, luka di kepala itu juga termasuk, demam tinggi itu juga salah satunya. Beberapa sebab yang sering mereka jadi ras langsung ke IGD. Oke, jadi biasanya ya hal-hal yang membuat orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit tadi karena biasanya ada kejadian demam disertai kejang gitu ya dok ya. Berikut juga adalah kejadian trauma ya. Nah, kalau kita membahas mengenai demam nih dok disertai kejang nih dok. Nah, kira-kira dok ada nggak sih dok pertolongan yang bisa dilakukan sebelum orang tua membawa anaknya ke rumah sakit nih dok? Hal apa yang bisa mereka lakukan dulu nih dok di rumah? Misalnya mereka nggak tahu nih, oh ini kejangnya ternyata anaknya. Mereka bisa ngapain dulu nih dok supaya anaknya tuh bisa terselamatkan? Dalam situasi jadi anaknya udah kejang lah ya ibaratnya gitu ya. Ya pertama tenang. Ini memang susah banget untuk dikerjakan lah ya. Kita ngelihat anak kita kejang. Tapi dengan tenang itu diharapkan kita bisa mengambil tindakan yang lebih baik, yang justru nggak makan membahayakan si anak. Kemudian kita posisikan anaknya tuh di tempat yang lebih aman. Kan karena kejadian kejang kan bisa kapanpun, dimanapun seperti itu. Kalau misalnya dia dalam kondisi pakai baju yang agak ketat, kita longgarkan biar nafasnya lebih enak. Bisa kita miringkan kepalanya, jadi biar dia nggak tersedak dengan itu. Kemudian orang tua tuh sering memaksa memasukkan apapun itu ke dalam mulutnya, jadi kan biar lidahnya nggak kegigit atau gitu. Nah justru kalau memang nggak bisa dimasukkan, kita nggak boleh paksa. Karena itu seringnya bikin ada luka di sekitar mulut seperti itu. Nah kalau kejang pada anak sendiri yang paling sering disebabkan salah satunya karena demam. Nah itu kita tidak bisa memprediksi demam yang mana yang akan bikin kejang. Jadi ya antisipasinya, terutama nih misalnya orang tuanya dulu waktu kecil sudah punya riwayat kejang karena demam, berarti ada resiko anaknya itu mempunyai potensi seperti itu. Jadi begitu anaknya sudah kepegang hangat, langsung diberikan penurun panas. Oke, jadi sebaiknya kita untuk orang tua di rumah tipsnya memang anak ada riwayat kejang harus stok obat panas ya dok ya? Betul. Kalau bisa juga harus stok obat kejang barangkali ya dok ya? Masalahnya tapi kan obat kejang tidak bisa dibeli bebas dan tidak diresepkan
sembarangan ya, kecuali memang terbukti anaknya sudah ada riwayat kejang yang berulang, biasanya ya dibekali lah obat kejang. Kalau pemberian obat kejang itu dok, misalnya memang orang tua udah punya stok dok, itu biasanya boleh diberikan berapa kali dok kalau saat anak itu kejang? Kebanyakan di resep ini paling satu untuk satu kali pemberian. Ya paling banyak misalnya 2, misalnya kita kasih obat kejang pertama, jarak 5-10 menit dia nggak ada berhenti kejang, kita bisa masukkan obat kedua. Tapi sebaiknya setelah obat pertama dia tidak ada respon kejangnya berhenti, langsung dibawa ke rumah sakit ya. Nah tuh para orang tua di rumah ataupun siapapun yang menjaga di rumah, apabila memang nanti ditemukan anak-anak sudah diberikan obat supaya kejangnya berkurang tapi ternyata masih belum juga, jangan ragu untuk segera membawakan ke rumah sakit. Oke dok, kita lanjut nih dok ke pertanyaan berikutnya dok. Masih membahas seputar demam ya dok. Untuk anak-anak yang mengalami demam dok, sebaiknya untuk suhu ruangan atau misalnya mereka sekarang kan rata-rata pakai AC nih dok ya. Betul. Itu biasanya untuk suhunya sebenarnya sebaiknya berapa sih dok? Iya, bagaimana dok? Oke, kalau demamnya sendiri biasanya sebelum dia mulai demam sering disertai dengan kedinginan, ya kan, menggigil. Kaki tangannya kalau dipegang dingin. Nah, justru waktu saat itu anak harus dihangatkan. Dalam pengertian kalau lagi nyalain AC, biasanya pasti dia akan tidak nyaman lah. Jadi AC-nya dimatikan, dikasih kaos kaki, diselimutin seperti itu. Nah, setelah dia menggigil, itu trennya demamnya akan naik tinggi, tinggi sekali. Nah, saat demamnya tinggi itu, yang selimut tebalnya dibuka, baju yang misalnya dipakaikan jaket tebal itu semua dibuka. Jadi bajunya tipis, biar panasnya itu bisa ikut menguap. Karena semakin kita tutup, panasnya trennya akan semakin naik. Nah di saat itu kita boleh tetap nyalain AC, seperti itu. Mungkin suhunya juga nggak usah terlalu dingin barangkali ya dok ya. Rata-rata 25 ya suhu kamarnya ya. Jadi di sekitar 25 masih aman ya dok ya. Oke, kalau misalnya dok biasanya kan orang tua tuh suka kompres ya dok ya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Dan kalau misalnya boleh, sebaiknya air hangat atau air dingin? Boleh banget dikompres. Tapi ya kalau misalnya dia lagi posisi menggigil kedinginan, kita kompres lagi pakai air, kan pasti anaknya kan nggak nyaman kan. Jadi biasanya dikompres saat demamnya sudah mantang tinggi lah. Itu dikompres dengan air biasa aja, jadi air keran gitu bisa ya. Nah, sebaiknya kompres itu bukan hanya ditempel di jidat, yang sering dilakukan cuma tempel di jidat. Kemudian mestinya dibasuh ke seluruh badan. Jadi pakai handuk basah, dilap, kayak kita mandiin gitu loh. Dilap seluruh badan, nanti dikeringkannya dengan handuk kering cuma di tap. Jadi dan itu bisa berulang gitu ya dok, diulang-ulang lagi ya. Berulang sampai untuk membantu biar suhunya lebih cepat turun. Lebih cepat turun. Oke, sangat bermanfaat sekali ya informasinya ya. Nah kalau anaknya juga udah dikompres tapi masih demam juga nih dok, sebaiknya apa yang harus dilakukan dok? Apa langsung dibawa saja ke rumah sakit? Apa tunggu dulu, kita lihat dulu observasi berapa jam? Ini udah minum obat penurun panas belum? Biasanya orang tuanya kalau obat panas suka stok sih di rumah. Berarti sudah dikompres, sudah minum obat. Tidak ada respon. Ya. Terutama ya kalau dia disertai dengan gejala lain nih, misalnya sudah demam tinggi, minum obat nggak respon, anaknya lemas, kesadarannya memburuk, tuh. Jadi dia melek kok kayak ngeliatin kita kayak nggak kenal. Jadi kan dia kontaknya sudah mulai tidak baik, seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau dia masih respon, masih bisa masuk makanan gitu ya, bukan yang cuman gimana sih respon atau kontak dengan kitanya masih ada. Ya ada yang melihat lah kondisinya. Biasanya kan obat nggak bisa langsung menurunkan panas. Nggak langsung segera ya. 1-2 jam. Nanti kalau dia responnya baik ya bisa kita observasi. Oke, terima kasih dok. Jadi buat bapak ibu di rumah nih ya, buat para pengasuh juga, kalau misalnya sudah dikasih obat panas, sudah dikompres tapi nggak ada respon, ya anaknya terlihat mulai tambah lemes, ya jangan ragu untuk segera bawa ke rumah sakit. Tapi kalau anaknya terlihat jauh lebih baik, nggak usah buru-buru panik ya, nggak usah khawatir ya. Kita lihat, kita tunggu sampai kondisinya semakin membaik. Oke, lanjut nih dok, pertanyaan berikutnya ini seputar trauma nih sekarang nih pertanyaannya dok. Nah, apabila ada kasus nih anak-anak kan di rumah suka lari-lari nih dok ya, terus anaknya jatuh, terus yang terbentur kepalanya duluan nih dok. Nah, setelah terbentur
untuk kasus-kasus tertentu anaknya ada yang muntah. Itu bagaimana dok cara orang tua atau pengasuh untuk menanganinya di rumah? Iya. Kalau muntahnya karena trauma, jadi memang udah kayak dokter Rita bilang ya, terbentur kepalanya, kemudian muntah-muntah, ya memang sebaiknya ada pemeriksaan lanjutan ya. Belum tentu harus dengan di CT scan atau di MRI, kita biasanya menilai dulu kondisi klinisnya, dilihat dulu benturan atau traumanya itu seperti apa. Ada nggak luka di kepala atau yang kemudian diikuti juga ada gejala lanjutannya atau enggak, seperti itu. Kalau muntahnya berulang, bukan dipicu, keseringan kan habis nangis, habis jatuh, nangis heboh. Nah, bisa juga soalnya memicu kan muntah. Kalau udah dia muntah-muntah, kok anaknya lebih banyak tidur, kok kayak nggak jadi lebih aktif. Atau ada anak jatuh nggak nangis dok, ternyata dia penurunan kesadaran, pingsan. Mungkin udah ada sesuatu di kepalanya pinter ya. nih, jatuh nggak nangis. Ternyata dia kehilangan kesadaran, itu kan bisa. Nah jadi kadang memang kita nggak bisa memakai satu patokan ya. Oh muntah doang, nggak apa-apa baru sekali misalnya gitu kan. Tapi kalau memang muntah disertai dengan gejala lain, itu harus segera dibawa. Itu harus segera dibawa. Oke, makasih dok. Jadi buat orang tua atau para pengasuh di rumah ya, apabila mengalami anaknya jatuh, kita lihat dulu kondisinya nih ya. Kalau memang setelah jatuh ada muntah, kemudian ada penurunan kesadaran atau ada gejala-gejala penyerta yang lainnya, boleh nih langsung dibawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih aktif, masih bisa beraktivitas, jangan buru-buru panik dulu gitu ya dok ya. Nah, selanjutnya nih dok, masih seputar kelanjutannya nih muntah nih ya. Tapi ini muntah yang disebabkan bukan karena trauma nih dok. Kan ada juga anak-anak kecil yang gampang muntah nih ya dok ya. Memang karena misalnya mereka sakit gitu ya atau nggak enak perutnya nih ya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan dok oleh para orang tua di rumah? Kalau dia muntah berulang, kemudian dalam jumlah banyak dan sering, pertama yang ditakutkan kurang cairan, dehidrasi. Ya kalau kita sudah setelah muntah, kita kasih dia jeda lah, terus kita coba minum sedikit, masih muntah lagi, itu ya perlu dibantu dengan obat memang sih dok. Yang penting saat itu dijaga jangan sampai kurang cairan, dehidrasi, kemudian muntah tidak disertai juga dengan gejala-gejala lain. Kan bisa ya, muntah itu jadi bagian dari ikutan gejala penyakit tertentu. Kalau misalnya dok kan sering banget nih orang tua yang anaknya muntah sering dikasih air kelapa dok. Itu menurut pendapat dokter gimana dok? Itu mitos ya, atau itu bener fakta gitu dok? Pada prinsipnya kan kita menggantikan cairan yang sudah dia keluarkan gitu. Ya kalau nggak ada air kelapa bisa pakai air putih. Air putih. Ya anjuran sih oralit ya, tapi oralit kan agak sulit kadang kalau anak kecil suka nggak terbiasa dengan rasanya. Jadi pemberiannya pun harus hati-hati gitu. Jadi air putih juga boleh ternyata ya dok ya? Air putih boleh. Jadi untuk pertolongan pertama gitu kan, itu bisa dicoba kok dok. Boleh. Air kelapa juga berarti boleh ya sebenarnya dok? Air kelapa boleh. Oke, jadi buat orang tua di rumah nih yang suka kasih air kelapa, ternyata nggak apa-apa ya dok ya. Oke, kita lanjut nih dok. Untuk kasus-kasus apabila anak-anak mengalami mimisan nih dok ya, hidungnya keluar darah nih tiba-tiba nih, itu menurut dokter penanganan apa nih sebaiknya dilakukan oleh orang tua di rumah? Yang sering dilakukan itu anaknya malah disuruh menengadah ke atas, ya kan seharusnya kan mereka nunduk ke bawah, jadi biar tetesan darahnya itu turun lah ibaratnya. Kemudian dikompres dingin. Kompres dinginnya bukan di jidat. Seringnya ada kompres dingin di jidat soalnya. Jadi di mana tuh dok? Kompres dinginnya di pangkal hidung. Di pangkal hidung. Sambil ditekan gitu. Sambil ditekan gitu boleh dok? Boleh. Ditekan gitu kan. Jadi kebanyakan sih kalau mimisannya kan cuma sedikit ya. Jadi ditekan sebentar dia berhenti. Yang ditakutkan kan kalau mimisannya banyak, darah yang keluar banyak dan sudah ditekan, dilakukan apa ya dok? Penekanan itu nggak berhenti, masih terus aja berdarah. Nah itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Rata-rata sih kurang dari 5 menit pasti sudah berhenti lah. Nah terus sering juga kan dok disumpel pakai tisu, masukin ke dalam lubang hidung kan. Nah itu kan darah yang keluar kan membuat bekuan darah. Begitu tisunya dicabut, bekuannya kan ikut ketarik, ngocor lagi. Gitu. Ada juga orang tua yang suka ini dok, dikasih air es di kepala. Iya betul, suruh basahin rambut. Itu mitos berarti ya? Atau boleh juga?
Ya, dikompres di sedekat Lebih tepat, mungkin lebih ya, tepat kan di- dengan pangkal hidungnya. Intinya kan kalau ditekan, dipencet gitu, kita berharap bisa menekan, memberikan tekanan berat kepada sumber perdarahan. Oke, ya biasanya karena panik kali ya dok, Betul, ya betul, lihat Dok. darah, apalagi pengasuh gitu ya, dikirain nanti anaknya kenapa nih ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya ya, asal kita tenang, nggak usah panik, ya bisa ditekan di pangkal hidung, dikasih kompres dingin. air dingin tadi ya. Kompres es juga bisa. Iya, jadi bisa segera menghentikan pendarahannya. Tapi kalau memang masih terus berdarah, sebaiknya jangan ragu-ragu untuk membawakan ke rumah sakit gitu ya. Oke dok, sekarang nih mengenai kasus anak diare nih dok. Nah, Ya. untuk anak diare biasanya sebenarnya pertolongan apa yang harus dilakukan dok? Terus apakah diare ini juga sebenarnya suatu yang hal bisa berhenti sendiri atau harus dengan obat dok baru dia stop? Ya, memang sebagian besar kebanyakan ya, diare kan memang akan membaik dengan sendirinya. Tapi itu kan kita nggak bisa prediksi. Oh ini nanti 2 kali diare terus mampet gitu kan ibaratnya gitu ya. Yang penting dijaga adalah anaknya nggak boleh sampai dehidrasi, kurang cairan. Kalau kita hitung-hitung nih misalnya sekalinya keluar kira-kira 1 pampers penuh. Kita nggak bisa bilang tunggu 5 kali dulu lah Bu diare baru dibawa ke Baru rumah dibawa, sakit gitu kan. Kalau sudah terlalu banyak, apalagi bentuknya cair, pasti kan dia kekurangan cairannya akan semakin banyak. Jadi begitu dia diare, yang kita lakukan ganti cairan atau ASI lewat mulut gitu ya, biar kita punya balance atau keseimbangan yang positif. Jadi banyak yang dia Ya, minum, walaupun ada yang keluar. betul, tapi masih bisa kita imbangi. Nah kalau sudah terlalu sering atau diarenya sudah terlalu banyak, seringnya itu udah nggak ngejar dok. Dan anak kan juga kapasitas lambungnya terbatas ya, nggak bisa kita gelondongin banyak-banyak Iya, juga kan. Nanti muntah malah ya dok ya. Betul dok. Biasanya kalau udah diare perutnya suka udah lebih nggak enak lah. Nah mungkin kalau sudah sampai dehidrasi, masuk cairan sudah lebih susah lewat mulut ya, itu butuh diinfus. Jadi ya pertolongan pertamanya kita jaga jangan sampai anaknya kurang cairan. Kurang cairan. Oke dok. Kalau misalnya itu kan berarti jangan sampai terjadi dehidrasi gitu ya dok Betul, ya. betul. Ada tanda-tanda khusus nggak dok yang mungkin orang tua bisa langsung lihat nih anakku kayaknya Iya. udah mengalami dehidrasi ini? Ya kalau yang dehidrasi kan ada tingkatannya lah. Kalau ringan bisa hitungan kasar aja kita, oh kayaknya banyakan yang keluar nih dibanding saya kita masukin, kita udah mulai curiga dia dehidrasi. Kok anaknya lebih rewel ya? Tuh. Kalau yang lebih ekstrimnya nanti kalau nangis kok udah nggak ada air matanya. Oke. Atau kita lihat pipisnya, kok udah dari pagi sampai sore ini nggak kencing-kencing. Sekalinya pipis warnanya sudah kuning tua. Nah itu kan berarti ya kayak kita aja kalau Iya, kita iya. kurang minum kan pipisnya Iya, jadi pipisnya lebih jadi keruh pekat, ya, betul. Nah itu kita udah warning lah. Oh iya saya punya ploses jadi ada diare yang keluar cairan. Kok benar ya kencingnya sudah semakin dikit. Gitu. Ya itu Oke. kita udah makin curiga. Dan harus waspada ya dok ya. Jadi kalau udah sampai terjadi hal-hal yang seperti dokter Yuyu tadi jelaskan, orang tua di rumah atau para pengasuh ya jangan jangan dibiarkan, harus segera dibawa ke rumah sakit kalau sudah terjadi tanda-tanda dehidrasi pada anak kita. Nah selanjutnya nih dok, pertanyaannya sekarang mengenai hewan peliharaan nih dok ya. Yang lagi ngetren ya, Iya, kan melihara lagi anjing ngetren kan, suka kemana-mana. anak-anak tuh suka melihara anjing, ada kucing, betul. ya kan. Tapi kan mungkin tanpa disadari sebenarnya mereka juga ada bahayanya juga ya kalau mereka udah mulai cakar, gigit gitu ya dok. Nah ini apabila sampai anak kita ada kena cakaran kucing atau anjing atau tergigit ya dok, itu sebaiknya apa yang pertolongan pertama yang harus dilakukan terhadap anak kita di rumah? Oke. Kalau digigit sama anjing peliharaan di rumah ya dok, dengan mereka kan biasanya hewan peliharaan juga ada vaksinasinya ya. Iya. Dengan vaksinasi yang lengkap ya kita masih lebih less worry lah Iya. ya. Nah kalau anjing liar itu yang ditakutkan atau anjing dengan pokoknya binatang dengan riwayat Yang nggak vaksinasi jelas tidak ya diketahui. vaksinasinya Iya, ya. betul dok. Ya pertolongan pertama dilihat dulu dok, lukanya sebesar dan sedalam apa, ya kan? Iya, dok. Kalau misalnya memang lukanya besar, lukanya dalam, ya kita harus mengatasi dulu. Nah, perlu tidaknya disuntik ibarat suntik rabies Iya. atau kayak gitu ya tergantung vaksinasi. Oh, Dan jadi tergantung anjingnya. kondisi binatang peliharaannya juga ya dok ya? Iya, Oke, iya, dok. bukan tergantung ini ya dok, lukanya. Besarnya lukanya juga dilihat. Tapi juga. misalnya ya dok, anjingnya memang sudah vaksinasinya lengkap, Lengkap. Oh. gitu. Kan sering juga dok, kadang peliharaan tetangga dok. Betul, itu yang susah. Itu yang susah, Iya. itu gimana tuh dok?
tetap di bawah diobservasi nanti kan bisa dulu. dilihat Oke. ya, dilihat. Ada juga yang kalau misalnya memang vaksin anti rabiesnya nggak ada misalnya Dok ya, setelah dia digigit, ada yang binatangnya itu kita observasi. Jadi binatangnya malah yang diobservasi Sebenarnya dia ya. ada sakitnya seperti Oh, itu. oke. Kalau dia ekstrim lagi kondisi sakit akut kan kelihatan ada Iya. gejalanya. Kalau untuk lukanya sendiri Dok perlu dicuci segera. Dicuci, kemudian ya apa sih obat antiseptik yang biasanya sering ada di rumah gitu. Ya minimal dibersihkan lah. Minimal dibersihkan dengan air mengalir air cukup sabun, ya Dok ya, betul. atau perlu Air pakai sabun. sabun perlu ya Dok. Sabun dibersihkan gitu. Jadi jangan lupa tuh ya Kalau buat cukup dalam, ya kan memang mungkin harus dijahit. Oke, baru segera dibawa ke rumah Betul, sakit. kalau lukanya sudah dalam dan perdarahan ya. Iya, oke. Kalau masih ringan bisa dibersihkan dulu ya di Pertolongan rumah. pertama dulu lah Iya. di rumah yang penting, Dok. Dicuci yang bersih pokoknya. Habis itu kalau punya antiseptik, jadi jangan lupa nih harus stok antiseptik di rumah ya, supaya dibersihkan lukanya biar nggak infeksi gitu ya Dok ya. Nah Dok, kalau misalnya kasus yang tergigit serangga nih Dok, kan ada juga banyak juga ya Dok. Ini gimana Dok pertolongannya? Kan biasanya bentol-bentol tuh ya, merah-merah, gatel, kayak orang alergi gitu. Itu Iya. gimana yang harus dilakukan Dok? Idealnya jangan digaruk ya Dok. Oh, idealnya nggak boleh digaruk ya? Tapi itu susah Tapi sekali gatal Dok, menahannya. Iya kan? Ya kalau dia cuma bentolnya satu, ada salep lah Dok. Maksudnya untuk mengurangi peradangan. Kalau satu Dok, kalau Satu, agak banyak. dia besar ya memang itu ya salepnya jadi banyak macam nih Dok. Gitu. Salepnya ini harus kita stok juga di rumah atau gimana Dok? Kalau saya saran tergantung riwayatnya dokter ya. Kan ada kayak ada anak-anak saya digigit nyamuk satu bentolnya bisa 5 hari. Oh iya, lama Ekstrim ya. lah dia. Jadi ya, kalau gitu saya punya stok. Oke. Tapi kan ada Dok, anak digigit nyamuk besok hilang. Besoknya hilang, baik-baik Bentolnya aja. cuma kecil ya, kalau kayak gitu kan nggak. Ada orang tua yang suka kasih kayu putih malah Dok. Itu boleh nggak sebenarnya tuh Kayu putih tentunya tidak akan banyak membantu ya, mengintervensi ya. intinya. Lebih Itu kayak kan dia malah mitos ya. panas gitu kan. Oke Dok. Jadi sebaiknya kalau memang bentolnya cukup lama ya, bertahan lama dan ya memang dia sensitif. iya baru kita kasih Itu lah bisa ya. lah kita standby. Boleh, oke. Kalau misalnya Dok, bentol-bentol merah-merah karena alergi nih Dok, ya kan banyak juga ya anak-anak alergi yang kadang kita nggak tahu nih penyebab alerginya. Itu biasanya apa nih Dok yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah Dok kalau mengalami anaknya alergi? Nah kalau alerginya munculnya cepat dan banyak, obat minum ya, obat minum alergi. Kemudian kan kalau dari reaksi alergi, yang kalau di kulit, di permukaan kita bisa lihat Dok, sebanyak apa jumlahnya. Yang ditakutkan kan kalau reaksi alerginya melibatkan sampai ke organ dalam, saluran pernafasan misalnya. Jadi kalau udah dia muncul bentol-bentol, kok tiba-tiba anaknya lemes, kok napasnya jadi lebih berat. Lebih berat. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu nggak bisa kalau cuma dengan obat minum. Gimana pun juga kan obat minum butuh waktu yang lebih lama. Lebih lama. Nah, sementara kejadian alergi yang ekstrim itu bisa hitungan menit dia bertambah parahnya. Ya itu harus dibantu dengan obat suntik jadinya. Obat suntik ya. Jadi reaksi alergi itu ternyata beda-beda ya Dok ya. Ya, Ada yang ada yang ringan betul. ya. Ada yang cukup berat tadi ya, seperti Ya. Dokter Yuyo katakan, ada yang sampai napasnya Sesak agak napas. sesek ya, pendek-pendek gitu ya. Kalau memang sampai itu terjadi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya Dok. Karena ya jadi kita lihat muncul gatal-gatal misalnya ya, tapi anaknya masih loncat-loncat, masih nyanyi-nyanyi, Iya, ya mungkin kan dia berarti napasnya masih enak. Masih Ini enak. Hitungan kasar lah, maksudnya penilaian kasar Iya, ya. iya. Tapi sudah dia bentol-bentol, kok anaknya cuman bisanya duduk, biasanya aktif cuman ya terkapar gitulah ya, nggak berdaya. Berarti kan kita nggak bisa nunggu. Oke. Jangan-jangan memang dia sudah merasakan atau dia ada tekanan darahnya mulai turun, jadi dia mulai lemas, itu bisa. Dan anak tuh memang reaksinya beda-beda ya Dok ya. Ada Iya, Dok. yang cepet ya. Iya. Kalau cepet langsung bisa seperti itu Dok ya prosesnya Ada ya. ya kayak anafilaktik shock kan, jadi Iya. kan memang bisa dalam hitungan menit. Langsung ya. Oke Dok, thank you nih Dok buat jawaban yang tadi nih ya. Sangat membantu nih buat para orang tua di rumah ya, untuk anak-anaknya yang mengalami reaksi alergi yang cepat bisa langsung tahu nih gejala-gejalanya seperti apa gitu ya. Kemudian nih Dok, ini juga pertanyaan berikutnya nih, kasusnya kayaknya sering banget nih saya baca nih ya, saya lihat-lihat nih ya, yaitu kasus kalau terjadi tertelan benda-benda kecil nih ya.
Atau ada banyak nih anak-anak kecil yang suka penasaran ya sama kayak manik-manik barangkali ya, suka dimasukin ke hidung lah ya, mungkin nih mau uji coba kali ya. Itu menurut dokter apa yang harus dilakukan, Dok? Kalau masuk ke saluran pencerna dibedakan ya. Yang ditakutkan kan masuk salah satunya ke saluran pernafasan, Dok. Jadi bisa ada kesulitan bernafas. Terus benda yang dimasukkan tuh bentukannya seperti apa? Kemarin ada pasien makan anting, Dok. Jadi beneran anting perempuan itu kan ada yang cantolannya agak tajam. Ya, itu kan jadi juga ditakutkan kalau dia memang ketelannya masuk ke perut, ke pencernaan, takut bisa melukai. Ya, tapi ya puji Tuhan akhirnya dia keluar sendiri setelah beberapa hari. Oh, puji Tuhan ya, Dok ya. Ya. Ada yang kemarin pernah makan nalan apa ya? Kunci koper. Waduh. Entah kenapa itu. Entah kenapa apa yang dipikirkan oleh anak tersebut ya. Iya, namanya anak kecil kan, apapun dimasukkan. Iya, jadi dicari tahu dulu bentukan bendanya seperti apa. Atau kalau misalnya obat-obatan itu kan juga takut, Dok, kalau dia minumnya berapa butir, berapa banyak. Iya, benar-benar, Dok. Itu perlu di ronsen gitu nggak sih, Dok? Tergantung materialnya ya. Gitu kalau dia ya? logam, ronsen kelihatan. Kalau dia minumnya plastik atau kertas gitu, kita ronsen kan nggak kelihatan. Ada kelihatan ya. Seperti itu. Kemudian ya dilihat apakah setelah itu ada gejala lain, muntah-muntah, napasnya jadi susah, ya kan? Kalau dia masuknya ke saluran pernafasan kan bisa. Tapi kalau seperti itu sebaiknya udah langsung ke rumah sakit ya. Iyalah ya. pasti lah ya. Jangan dibiarin di rumah ya, Dok ya. Udah butuh segera penanganan ya. Jadi orang tua di rumah nih kalau ada anak-anaknya yang uji coba ya. Iya. Kadang kan mereka penasaran dan caranya mereka mengetahui benda-benda baru kan kadang dengan lewat foto oral ya, Dok ya. Jadi semuanya masuk mulut. Nanti sering lagi masuk hidung. Iya benar, yang masuk hidung itu. Kalau sebenarnya, Dok, prinsipnya kalau mereka menelan itu benda-benda itu kayak tadi kunci koper, itu nanti bisa keluar begitu aja, Dok? Atau butuh ada ekstra penanganan khusus? Bisa keluar, Dok, tapi kan ya selama proses sampai dari lambung masuk ke akhirnya bisa dikeluarkan, kalau dia bendanya itu tajam, kan ditakutkan bisa itu melukai saluran pencernaan seperti itu. Kalau seperti itu mungkin udah kalau harus. sudah terlalu dalam juga kita nggak bisa ngambil lewat apa ya, pakai endoskopi ya, dari atas kan, Dok. Oh, jadi bisa kemungkinan terjadi ini juga ya, Dok, tindakan khusus ya kalau misalnya sudah ada melukai atau udah agak sulit diambil ya, Dok ya. Jadi setelah tertelan gitu, Dok, beberapa hari ke depan kita pantau itu pupnya. Jadi kita mencari harta karun. Semoga dia cepat keluar kan. Harta karun termahal itu. Iya. Itu kan mestinya kan nggak bisa tercerna kan. Ya, kayak anting itu yang pasien yang saya ceritakan setelah beberapa hari akhirnya keluar. Keluar sendiri. Jadi sebaiknya memang anak-anak itu juga harus harus orang tuanya harus aktif juga ya. Menjaga, memberikan informasi, ya mengedukasi ya supaya anak-anaknya paham ya hazard ya, bahaya-bahaya yang bisa terjadi gitu ya. Nah nih, Dok, kita tanpa terasa masuk ke pertanyaan terakhir. Banyak ya, Dok, ya pertanyaannya, Dok ya. Nah sekarang kalau misalnya nih, Dok, anak tergores benda tajam nih ya, contohnya anaknya kena gunting, banyak juga ya anak-anaknya suka main gunting ya. Nah, atau kena pisau. Nah, ini pertolongan pertama yang harus dilakukan apa nih, Dok, terhadap anak-anak? Diberhentikan perdarahannya, ya kan, dengan kita tekan. Jadi prinsipnya kalau dia berdarah kita bilangnya dep ya, kita tekan gitu kan, diharapkan darahnya bisa berhenti. Kalau dilihat lukanya cukup tajam, cukup dalam, cukup besar, biasanya nggak bisa cuman kita pencet berhenti ya, Dok. Ya minimal kita ikat dengan kuat gitu. Di bawah mungkin perlu dijahit. Kalau lukanya dangkal, nggak lebar, itu kan bisa dia menutup dengan dirinya. Menutup sendiri ya, Dok. Yang penting kita hentikan dulu perdarahannya. Perlu dicuci juga, Dok, dibersihkan? Oh ya, perlu ya. Jadi kan ya pertama sudah dulu perdarahannya, sudah lihat itu kemudian kita cuci, bersihkan. Dan tergantung lukanya tadi ya, Dok. Betul. Ya. Kalau lukanya penanganan lanjutannya ya. Iya, kalau lukanya masih kecil ya, masih bisa kering sendiri, tertutup sendiri ya, nggak usah buru-buru dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya. Sama mungkin di lokasi luka kali ya, Dok ya. Kalau ya dekatnya organ mata gitu kan. Yang ini ya, kadang Dok ya. Tidak tampak seperti perdarahan, tapi anaknya sudah mulai mengeluh, matanya sakit, itu kan harus dilihat korneanya.
Jadi harus benar-benar diperhatikan kembali ya dok, kondisi anak ya, di bagian mana yang terkena lukanya ya. Kalau di bagian-bagian yang cukup berbahaya atau vital, ya juga harus segera Memang dibawa. ada penilaian lain ya. Harus ada penilaian-penilaian khusus gitu ya. Oke, baiklah teman sehat, tanpa terasa sudah 30 menit kita menemani pada hari ini. Sebagai mungkin ada closing statement nih dok ya dari Dokter Yuyu untuk teman-teman di rumah sekalian agar dapatkan tambah pencerahan lagi nih dok. Apakah ada tips dari dokter nih untuk menjaga keselamatan anak di rumah? Hal apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Silakan dokter. Ya pastikan lingkungan mereka bermain aman ya. Ya kayak stop kontak, aluran listrik itu ya kita tutup. Benda-benda yang tajam dijauhkan dari jangkauan mereka. Kemudian terutama juga itu obat-obatan. Ya kan, kadang mereka ya main buka, main minum-minum, jadi dipastikan lingkungan sekitar tempat mereka bermain itu aman. Kalau sampai terjadi ya kegawat daruratan, jangan panik. Kalau ibu bapak merasa ini anaknya sudah tidak seperti biasanya nih kondisinya gitu ya, kok diare terus, makin lemas, ya harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan menunda. Gitu. Ya lebih baik kita agak lebay ya ibaratnya daripada nanti ternyata udah hidrasinya sudah berat ini kan. Gitu. Daripada kenapa-kenapa lebih berat ya dok ya. Jadi memang nggak apa-apa sedikit lebih lebay. Sedikit lebih lebay ya. Yang pasti kita juga inginkan yang terbaik lah ya buat anak-anak kita ya. Oke, luar biasa sekali informasi dan edukasi yang kita dapat pada hari ini dari Dokter Yuyu. Dokter Yuyu terima kasih banget. Sama-sama, udah Dokter sharing-sharing nih. Udah banyak diskusi, udah banyak memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, buat teman sehat sekalian, apabila memang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, bisa mengunjungi website kami. Di situ juga bisa melihat jadwal praktek dokter kami, juga ada jadwal praktek Dokter Yuyu pastinya ya. Berikut segala layanan dan fasilitas di Rumah Sakit Sin Karolus Summarecon Serpong. Oke, demikian bincang-bincang kita mengenai topik kesehatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga teman sehat dimanapun berada senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai ketemu di acara-acara podcast berikutnya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.